Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran online untuk sejarah peminatan kelas 10. Bertemu lagi bersama saya, Ujang Arif Hardika. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran online pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai, selesai. Oke, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas mengenai materi baru dan ini merupakan materi terakhir di semester 1 berkaitan dengan materi perkembangan historiografi di Indonesia. Nah, materi ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya, dengan video pembelajaran sebelumnya berkaitan dengan penelitian sejarah riset. Di sana kan ada 5 tahap, ya. Ada menentukan topik, terus kemudian heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi atau penulisan sejarah. Nah, nanti di materi ini, di video ini, nanti akan kita kupas tuntas, nanti kita akan bahas secara detail agar kalian dapat memahami bagaimana perkembangannya historiografi atau penulisan sejarah itu di Indonesia. Baik, tadi video persepsi sudah kita saksikan bersama. Yang selanjutnya nanti saya akan bacakan mengenai tujuan pembelajaran. Oke, yang pertama, setelah nanti kalian dapat melakukan pemahaman, ya, kemudian mengamati, berdiskusi, ya, berkaitan dengan materi perkembangan historiografi di Indonesia, nanti diharapkan kalian mampu untuk memahami perkembangan historiografi di Indonesia, baik itu historiografi nanti tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern atau nasional. Kemudian yang kedua, nanti diharapkan kalian mampu untuk memahami karakteristik dari masing-masing historiografi itu, ya, baik itu historiografi tradisionalnya, kolonialnya, dan nasional atau modern. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, sudah siap ya? Oke, ini materi. Silahkan nanti kalau yang penting itu bisa dicatat oleh kalian, gitu ya, agar mempermudah dalam kalian belajar. Yang pertama, perkembangan historiografi Indonesia. Upaya penulisan sejarah atau historiografi ini berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Melalui berbagai upaya dan pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan juga yang semakin modern. Nah, kemudian penulisan sejarah pun itu semakin menjadi lebih logis, kemudian semakin menjadi lebih kritis dalam penulisannya. Historiografi sendiri ini merupakan sebuah tahap terakhir dalam sebuah metodologi penelitian sejarah. Setelah terlebih dahulu melakukan tahapan berupa penentuan topik, kemudian heuristik, ya, kritik atau verifikasi, kemudian interpretasi, yang dilakukan oleh seorang sejarawan agar menghasilkan sebuah karya sejarah, ya. Karya sejarah itu dapat berupa apa? Dapat berupa buku sejarah, kemudian film, ataupun diorama, dan masih banyak lainnya. Oke, yang selanjutnya, Djoko Suryo ini seorang sejarawan. Ini membagi historiografi Indonesia itu ke dalam 3, ya. Ada historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi nasional atau modern. Pembagian tersebut didasarkan pada metode dan isi dari karya historiografi tersebut. Oke, yang pertama, historiografi tradisional. Tradisi penulisan sejarah yang berlaku pada masa setelah masyarakat Indonesia mengenal tulisan, ya, baik pada zaman Hindu-Buddha ataupun zaman Islam. Penulisan historiografi tradisional adalah para pujangga, ya, penulis historiografi tradisional ini adalah para pujangga atau pejabat dalam kerajaan, dan penulisan tidak untuk mengungkapkan benar
atau tidaknya fakta dari sudut sejarah sebagaimana seharusnya terjadi, tetapi kecenderungan lebih pada suksesi, keberhasilan dari pemerintahan seorang raja. Historiografi tradisional menurut Raymond Williams ini bermuatan the myth of consent atau mitos penguat yang bertujuan untuk apa? Bertujuan utama untuk memelihara keseimbangan atau kewajiban ya, kosmos, dan berfungsi bagi kemantapan nilai dan tata kehidupan yang berlaku pada masyarakat pada saat itu. Nah, jadi agar keluarga kerajaan itu tetap memiliki harkat dan martabat di hadapan para rakyat. Ciri historiografi tradisional yang pertama, religion sentris. Ya, jadi berpusat pada aktivitas religius, keagamaan. Kemudian bersifat feodalistik aristokratis. Nah, jadi kaitannya dengan penguasaan gitu ya. Kemudian keluarga kerajaan. Dan yang ketiga, religion magis. Yang keempat, tidak begitu membedakan hal-hal yang khayal dan hal-hal yang nyata. Dan yang kelima, tujuan penulisan sejarah tradisional untuk menghormati dan meninggikan kedudukan raja, nama raja, dan wibawa raja, seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Dan yang keenam, bersifat regional sentris atau kedaerahan. Dan yang ketujuh, raja atau pemimpin ini dianggap memiliki kekuatan gaib dan karismatik. Dan yang delapan, memiliki subjektivitas tinggi karena penulis hanya melakukan penulisan peristiwa penting saja di kerajaan dan atas dasar dari perintah raja. Jadi itu yang menyebabkan historiografi tradisional itu subjektivitasnya tinggi. Yang selanjutnya, penulisan sejarah di Indonesia ini dimulai oleh Empu Prapanca yang mengarang Kitab Negara Kartagama pada tahun 1365, yang mana isi kitabnya yang pertama, sejarah Raja Singasari dan Majapahit dengan masa pemerintahannya. Kemudian yang kedua, keadaan kerajaan Majapahit dan daerah kekuasaannya. Kemudian yang ketiga, kisah perjalanan Raja Hayam Wuruk ya, ketika berkunjung ke daerah khususnya ini adalah daerah Jawa Timur, beserta daftar peninggalan candi yang ada pada saat itu. Kemudian yang keempat, kehidupan keagamaan dan upacara-upacara keagamaan. Misalnya kaitannya dengan upacara Sarada untuk menghormati Ratu Gayatri. Oke, yang selanjutnya, historiografi kolonial. Ini merupakan penulisan sejarah Indonesia yang ditulis oleh kepentingan dengan dan cara sudut pandang kolonial Belanda atau bersifat Eropa sentris ya, atau Nederland sentris. Historiografi kolonial ini berisi kisah-kisah dari orang-orang Belanda di tanah jajahan di Indonesia dan orang-orang pribumi yang memiliki peran dan mendukung kepentingan dari pemerintah kolonial. Sedangkan orang-orang pribumi yang memiliki kedudukan dan menentang pemerintah kolonial ini tidak masuk dalam penulisan sejarah kolonial. Oke, yang selanjutnya ini ciri dari historiografi kolonial. Yang pertama, ini bersifat diskriminatif karena yang diceritakan ini hanya kitaran dari pemerintah kolonial Belanda saja, ya gitu ya, tanpa memperhatikan dari bangsa pribumi. Kemudian yang kedua, menggunakan sumber-sumber Belanda. Yang ketiga, berisi tentang orang-orang besar dan sejarah politik. Yang keempat, merupakan sejarah orang-orang Belanda di tanah jajahan atau Indonesia.
Dan yang kelima, ini menganggap bahwa Indonesia belum memiliki sejarah ya sebelum kedatangan orang Belanda. Jadi katanya dengan keberadaan historiografi tradisional itu tidak dianggap oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Oke, yang selanjutnya ini yang ketiga ya, historiografi nasional atau modern merupakan penulisan sejarah Indonesia yang dilakukan menurut kacamata bangsa Indonesia dengan tetap berpegang pada aturan metode sejarah. Tokoh yang mempelajari penulisan sejarah nasional atau modern Indonesia salah satunya adalah Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Beliau menulis dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Jadi ketika beliau akan menulis peristiwa sejarah, ini menggunakan berbagai cabang ilmu bantu, gitu ya, untuk merekonstruksi sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, itu yang dinamakan dengan pendekatan multidimensional. Oke, yang selanjutnya, sesudah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, maka sejak saat itu ada kegiatan untuk mengubah penulisan sejarah Indonesia ya yang tadinya kecenderungan kolonial sentris menjadi Indonesia sentris. Ciri-ciri dari historiografi nasional atau modern. Yang pertama, sumber yang digunakan tidak hanya babat, tetapi juga hikayat, berita Cina, dan sumber arkeologis. Gitu. Jadi memanfaatkan sumber-sumber ilmiah juga. Gitu. Kemudian yang ketiga, tidak hanya mengangkat sejarah orang-orang besar dan negara saja, tetapi lebih pada kemanusiaannya, yaitu kebudayaan. Dan yang ketiga, sumber tidak lagi hanya sumber arsip, tetapi juga sumber lokal. Kemudian yang keempat, sudah mendapat komparasi atau perbandingan sumber kolonial dan lokal. 5. Bersifat Indonesia sentris. Dan yang keenam, sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke, yang selanjutnya, setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, maka masalah sejarah nasional ini mendapatkan perhatian yang relatif besar, terutama untuk kepentingan pembelajaran di sekolah, sekaligus sebagai sarana pewarisan nilai-nilai perjuangan serta jati diri bangsa Indonesia. Hal itu ditandai dengan yang pertama, munculnya gerakan Indonesianisasi dalam berbagai bidang, sehingga istilah-istilah asing khususnya istilah Belanda ini mulai diindonesiakan. Selain itu, buku-buku berbahasa Belanda sebagian mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mulai penulisan sejarah Indonesia yang berdasar pada kepentingan dan kebutuhan bangsa dan negara Indonesia dengan sudut pandang nasional. Dan yang ketiga, orang dan bangsa Indonesia lah yang menjadi subjek atau pembuat sejarah. Mereka tidak lagi hanya sebagai objek seperti pada historiografi kolonial. Penulisan buku sejarah Indonesia yang baru awalnya hanya sekedar menukar posisi antara tokoh Belanda dan tokoh Indonesia. Ya, keadaan yang demikian mendorong para sejarawan dan pengamat sejarah untuk mengadakan Kongres Sejarah Indonesia atau sejarah nasional. Ya, yang pertama tahun 1957. Kemudian kongres kedua berupa seminar nasional sejarah membicarakan rencana untuk pembuatan sebuah buku sejarah nasional. Dalam seminar nasional sejarah tersebut menghasilkan syarat penulisan sejarah yang seharusnya. Seperti yang pertama, sebuah penulisan yang tidak sekedar mengubah pendekatan dari Eropa sentris menjadi Indonesia sentris, tetapi juga menampilkan hal-hal baru yang sebelumnya belum sempat terungkap dalam catatan historiografi kolonial.
Kemudian yang kedua, penulisan sejarah yang semula konvensional diganti dengan cara penulisan sejarah yang lebih kritis dan analitis. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan multidimensional. Jadi menggunakan berbagai cabang ilmu pengetahuan ya untuk membantu ilmu sejarah dalam merekonstruksi peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Contoh penulisan historiografi nasional yang pertama, ini pemberontakan petani di Banten ya, 1888 oleh Sartono Kartodirjo. Kemudian yang kedua, peran bangsa Indonesia dalam sejarah Asia Tenggara, karya R. Muhammad Ali. Oke, materi pembelajaran perkembangan historiografi di Indonesia sudah selesai dan ini merupakan materi terakhir di semester 1. Kemudian pada pertemuan selanjutnya silahkan kalian persiapkan untuk melakukan penilaian harian ya. Dan saya juga berpesan ke kalian silahkan baca lagi, buka lagi video-video pembelajaran yang sudah saya share dari bab awal sampai bab terakhir sekarang. Kalau yang memiliki LKS silahkan dibaca LKS-nya. Kalau yang memiliki buku paket silahkan dibaca buku paketnya. Kemudian dicoba dikerjakan latihan-latihan soalnya. Baik itu pilihan ganda dan esainya. Pesan saya yang selanjutnya, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Kemudian tetap jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.